Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Statistik B yang beranggotakan Marfu Angholida, Nita Amalia, dan Yunita Lailiani. Nah, dalam video ini kami akan membahas satu materi tentang distribusi sampling. Apa sih itu distribusi sampling? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Nah, untuk distribusi sampling sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Untuk rumusnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemilihan sampel dari populasi yang terbatas. Itu yang pertama ada rata-rata. Rumusnya mu x bar sama dengan mu x. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi ini dibagi kembali menjadi dua. Yang pertama sampel dengan pengembalian, itu rumusnya sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n. Yang kedua sampel tanpa pengembalian, rumusnya sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n dikali dengan akar n besar dikurang n kecil dibagi dengan n dikurang dengan 1. Nah, kemudian yang kedua yakni pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada rata-rata, mu x bar sama dengan mu x. Yang kedua standar deviasi, itu baik yang sampel dengan pengembalian maupun sampel tanpa pengembalian rumusnya sama, yakni sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n. Yang ketiga nilai baku. Nilai baku ini sama dengan z sama dengan x bar dikurang dengan mu x bar dibagi dengan sigma x bar. Nah, kemudian distribusi sampling yang kedua yakni distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Nah, untuk rumusnya yang pertama ada rata-rata. Nah, rumusnya untuk rata-rata sama dengan mu x pi bar, n per x itu sama dengan pi bar, sama dengan mu p. Kemudian untuk yang kedua standar deviasi. Standar deviasi ini dibagi kembali menjadi dua. Sampel dengan pengembalian. Sampel dengan pengembalian itu rumusnya sigma pi bar sama dengan akar mu pi dikali 1 dikurang mu pi dibagi dengan n. Kemudian yang sampel tanpa pengembalian, sigma pi bar sama dengan akar mu pi dikali dengan 1 dikurang mu pi dibagi dengan n dikali dengan akar n besar dikurang n kecil dibagi dengan n besar dikurang 1. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai baku. Nilai baku ini rumusnya z sama dengan pi bar dikurang mu pi bar dibagi dengan sigma pi bar. Kelas selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana sih contoh soal dari distribusi samplingan. Saya akan menjelaskan contoh pertama. Nah, distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza mempunyai rata-rata 135,8 km per jam. Nah, dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Nah, jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza yang kecepatannya melebihi 136,5 km per jam. Nah,
penyelesaiannya. Nah, seperti yang kita ketahui, pertama, dalam soal tersebut diketahui X, yaitu kecepatan maksimum dari mobil Avanza, N besar atau ukuran populasi. Nah, ukuran populasinya itu ada 1000 mobil Avanza. Nah, selanjutnya yaitu rata-rata populasi. Nah, rata-rata populasi seperti yang kita ketahuinya yaitu adalah 135,8 km per jam. Sigma X atau yang biasa disebut dengan simpangan baku yang diketahui 4,2 km per jam, dan juga N sama dengan 100. Nah, di sini dari soal yang tertera yang ditanyakan adalah probabilitas X bar. Nah, probabilitas X bar yang lebih dari 136,5. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, selanjutnya itu jawaban rata-rata X bar sama dengan rata-rata populasi. Nah, jadi hasilnya yaitu 135,8. Nah, sekarang yang kita cari adalah sigma X bar atau simpangan baku X barnya. Bagaimana mencari? Yaitu dengan rumus sigma X dibagi dengan akar N. Lalu kita memasuki faktor koreksi, yaitu dalam akar N itu ukuran populasi dikurang N kecil, lalu dibagi ukuran populasi atau N dikurang 1. Nah, seperti yang kita ketahui, sigma X-nya adalah 4,2. Lalu N-nya, N kecilnya sama dengan 100. Nah, dalam kurungnya, kalau N besar sama dengan 1000, N kecilnya 100, lalu N besarnya 1000 dikurang dengan 1. Nah, jika 1000 dikurang 100 sama dengan 900, lalu 1000 dikurang 1 sama dengan 99. Nah, terus 4,2 karena akar, otomatis kita akarkan dulu akar dari 100 yaitu sama dengan 10. Lalu kita temukan menjadi 4,2 dibagi 10 dalam kurung akar 900 dibagi 999 sama dengan 4,2 dibagi 10 sama dengan 0,42, terus 100 dibagi 99 dan diakarkan menjadi 0,9492. Lalu yang dihasilkan adalah 0,3987. Nah, selanjutnya kita memasuki rumus Z. Nah, apa sih itu rumus Z? Nah, saya bacakan. Rumus Z itu terdiri dari X bar, lalu rata-rata X bar, dan juga sigma X bar. Nah, X bar dikurang rata-rata dikurang dengan sigma sama dengan 136,5 dikurang 135,8 dibagi 0,3987 yang seperti kita temukan tadi, sama dengan 0,7 dibagi 0,3987 sama dengan hasilnya 2,7557. Lalu kita kecilkan atau kita bulatkan menjadi 1,75. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita memasuki mencari probabilitas X bar yang lebih dari 136,5. Nah, sekarang dapat menjadi
probabilitas pi z lebih dari 1,76. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di PPT tersebut, 1, pi z kurang dari 1,76 sama dengan 1 dikurang 0,9608 dan menghasilkan 0,0392. Nah, dapat disimpulkan, jadi kecepatan maksimum dari 100 mobil Avanza yang kecepatannya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392. Nah, atau bisa kita persenkan menjadi 3,92%. Lanjut ke contoh yang kedua dengan soal pengiriman barang yang terdiri dari 2000 box file dan terdapat 600 box file yang rusak. Jika sampel acak 500 box file dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, maka berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak akan kurang dari 155/500? Nah, di sini kita lihat cara penyelesaiannya. Diketahui P proporsi box file yang rusak, lalu N itu adalah box filenya tadi, yaitu 2000. X-nya di sini ada 600 dan N-nya, N kecil di sini 500. Tahu sampel acaknya tadi. Dengan rumus di sini mencari proporsinya yaitu X dibagi N, lalu dapatlah hasilnya 0,3 ini tadi. Nah, lalu ini yang ditanyakan. Proporsinya kurang dari 0,31. Jadi di sini fiber sama dengan 0,3. Populasi sama dengan 0,3. Nah, jadi di sini apabila dia distribusi sampling, maka kita garis P per, atau ini seperti ini, P per di atas. Kalau dia yang biasa saja, yang populasi biasa saja, maka cukup kita simbol dengan P tadi. Nah, lalu kita hitung simpangan baku distribusi sampling proporsinya dengan rumus populasi terbatas. Ini tadi. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya tadi, yang mana P-nya itu tadi adalah 0,3. Nah, lalu kita tulis di sini 0,3 dalam kurung 1 kurang. Nah, lalu kita masukkan saja yang mana ada P-nya, yaitu ditulis 0,3 tadi. Nah, lalu di sini untuk faktor koreksinya kita masukkan yaitu 2000 kurang 500. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan, kita dahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa menjumlah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, lalu dapatlah hasilnya 0,00042. Lalu 2000 kurang 500 kita jumlahkan, dapatlah hasil 1500 per 1999 dengan hasil akhir 0,7504. Nah, lalu ini sama-sama kita bisa kalikan terlebih dahulu, kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu dapatlah hasil akhirnya 0,02. Nah, lalu kita lanjut. Apabila kita sudah mendapatkan hasil akhirnya ini tadi, kita lanjutkan, kita masukkan ke rumus Z. Nah, rumus Z ini adalah norma standar baku, yang mana P Faber itu dikurang dengan P dibagi sigma Faber. Nah, untuk P Faber ini itu yang ditanyakan. Untuk P tadi yaitu 0,3 ini tadi, dan sigma ini adalah 0,2 tadi. Nah, lalu kita masukkan, dapatlah seperti ini. Nah, selanjutnya P dalam kurung P Faber tadi kurang dari 0,31 sama dengan P di sini Z atau standar baku itu kurang dari 0,31 kurang 0,3 dibagi 0,02, maka dapatlah hasil sama dengan P sama dengan Z kurang dari 0,5. Lalu dapatlah hasilnya di sini 0,6915. Jadi kesimpulannya di sini adalah sampel populasi yang rusak kurang dari 155/500 adalah 0,6915 atau 69.
yaitu 15%. Nah, itu tadi materi tentang distribusi sampling dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, atas kehilafannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.